Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cerita wayang merupakan salah satu jenis sastra tradisional yang masih populer dan memasyarakat hingga kini. Cerita wayang disebut sebagai sastra atau cerita tradisional karena telah amat lama menjadi milik bangsa dan mewariskan secara turun-temurun kepada tiap generasi, terutama secara lisan, khususnya pada masyarakat Jawa. Wayang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Jawa sejak zaman prasejarah. Namun pada perkembangannya yang kemudian ia juga dikenal, dimiliki, dan dikembangkan oleh berbagai etnis dengan berbagai bahasa dan sastra daerah yang lain. Bahwa cerita wayang mampu bertahan sepanjang masa, melewati zaman demi zaman, dan tiap zaman memiliki ciri khas. Hal itu menunjukkan bahwa wayang merupakan sesuatu yang amat luar biasa. Wayang adalah sebuah wiracerita yang pada intinya mengisahkan kepahlawanan para tokoh yang berwatak baik menghadapi dan mampu menghadapi tokoh yang berwatak jahat. Kenyataan bahwa wayang yang telah melewati berbagai peristiwa sejarah dari generasi ke generasi menunjukkan betapa budaya pewayangan telah melekat dan menjadi bagian hidup bangsa Indonesia, khususnya di Jawa. Usia yang demikian panjang dan kenyataan bahwa hingga dewasa ini masih banyak yang menggemarinya menunjukkan betapa tinggi nilai berartinya wayang bagi kehidupan masyarakat. Wayang merupakan sastra tradisional yang memenuhi kualiti karya masterpiece, karya sastra atau budaya adiluhung. Teks asli kitab Mahabharata dan Ramayana ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Setelah masuk ke Jawa, teks itu kemudian diatur dan disuting ke dalam bahasa Jawa kuno, sekaligus ditambah dan disesuaikan dengan cerita dan legenda yang telah merakyat pada waktu itu. Maka jadilah cerita Mahabharata dan Ramayana versi Jawa. Namun kepastian waktu cerita wayang masuk ke Indonesia tidak pernah diketahui karena kejadian itu telah berlangsung pada masa prasejarah. Wayang sebagaimana yang dikenal orang dewasa merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang telah amat tua, asli budaya Indonesia yang diperkirakan telah bereksistensi kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Sebelum agama dan budaya luar masuk ke Indonesia. Teks dan cerita wayang yang versi Jawa ini secara turun-menerus ditulis kembali dan disunting berbagai cerita yang tumbuh kemudian dalam bahasa-bahasa Jawa kuno, Jawa Tengahan, Jawa Baru, dan bahkan dewasa ini banyak yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Buku Mahabharata dan Ramayana tersebut dikaitkan pakem berbagai lakon wayang yang dipentaskan dalam bentuk pertunjukan wayang kulit dan wayang wong atau wayang orang. Berbagai cerita
caranya yang telah lama atau sering dipertunjukkan kemudian juga dianggap pula sebagai pakem. Dibanding pertunjukan wayang wong, pertunjukan wayang kulit jauh lebih populer dan lebih digemari masyarakat. Dengan demikian, walau cerita wayang diturunkan dan diwariskan oleh masyarakat terutama lewat pertunjukan wayang kulit yang bersifat lisan, sehingga mempunyai ciri khas, atau lewat wayang wong yang bersifat teatrikal. Sebenarnya cerita itu semula merupakan sebuah karya sastra tulis. Selain itu, di masa ini banyak ditemukan penulisan berbagai teks sastra Indonesia modern yang mentransformasikan cerita wayang dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Keadaan itu menunjukkan bahwa bahasa cerita wayang dapat berkembang dan atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu berarti bahwa cerita wayang juga dipersepsi, ditanggapi, diterima, dan dijadikan sumber penulisan sastra, menunjukkan penerimaan masyarakat akan budaya wayang, meningkatkan bahwa wayang telah sedemikian panjang. Tetapi hingga kini wayang dan pertunjukan wayang masih tetap menarik, menimbulkan masalah yang menggelitik tentang daya penyebabnya. Wayang pasti mengandung sesuatu yang luar biasa. Dilihat dari kandungan makna, cerita wayang penuh ajaran moral yang tinggi. Dilihat dari segi teknik pertunjukan, cerita wayang disusun menurut konvensi dramatik yang tidak pernah berubah. Perubahan-perubahan yang kecil memang terjadi, tetapi hal itu banyak varian saja. Sebagai perubahan besar yang benar-benar menyimpang dari pakem tidak pernah terjadi. Dilihat dari segi manfaatnya bagi kita, wayang pada hakikatnya merupakan simbol atau cermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menonton pertunjukan wayang tidak berbeda dengan melihat diri sendiri lewat cermin. Cerita wayang syarat pesan, tetapi berhubungan semuanya disampaikan secara simbolis. Penonton tidak merasa digurui. Sebagai sebuah karya yang semula milik salah satu etnis di Nusantara, yaitu Jawa, meluas menjadi milik sejumlah daerah, misalnya Bali dan Sunda. Kemudian menjadi milik bangsa secara nasional dan akhirnya diakui dunia sebagai sebuah karya agung internasional. Kita, bangsa Indonesia, pantas untuk berbangga di dunia internasional. Wayang kini telah tercatat sebagai karya seni budaya adiluhung, yaitu oleh UNESCO, sebuah lembaga di bawah PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan pada tahun 1972. UNESCO menggariskan sebuah konvensi yang berkaitan dengan warisan budaya yang karismatik dan pemandangan alam. Maka perkembangan kesadaran bahwa warisan budaya yang bersifat lisan dan tidak juga penting untuk dilestarikan. Hal itu didasari pemikiran bahwa warisan budaya tersebut yang terbukti syarat nilai dikhawatirkan punah, terdesak oleh arus globalisasi atau perusakan lingkungan. Maka UNESCO kemudian juga memutuskan perhatian dan perlindungan budaya tradisional, termasuk di dalam budaya wayang di Indonesia pada tahun 1997. UNESCO
menyusun peraturan mengenai Master of Oral and Instinctable Heritage of Humanity. Tujuan peraturan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap warisan budaya tak benda, mengevaluasi dan mendaftar situs dan warisan budaya, membangkitkan semangat pemerintah negara agar mengambil tindakan-tindakan hukum dan administrasi untuk melestarikan warisan budaya tak benda ini. Setiap warga negara yang memiliki karya-karya tradisional sebagaimana dimaksud di atas boleh mengajukan diri untuk diumumkan sebagai karya agung dunia. Indonesia yang memiliki warisan budaya wayang dari sejumlah daerah juga tidak ketinggalan mengajukan diri lewat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Senawangi atau Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi untuk dinyatakan sebagai karya agung dunia meliputi 6 macam yang dapat disebutkan sebagai berikut: nilai luar biasa, sebagai karya agung ciptaan manusia, berakar pada tradisi budaya atau sejarah budaya masyarakat yang bersangkutan, berperan sebagai sarana pernyataan jati diri bangsa dan suku bangsa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai sumber inspirasi pertukaran dunia, sebagai sarana membuat rakyat semakin dekat satu dengan yang lain, dan peran sosial masa kini dalam masyarakat yang bersangkutan. Kehadiran cerita wayang dapat dilihat dari berbagai persepsi, tergantung dari mana kita akan melihatnya, dan semuanya tampak menarik. Budaya pewayangan merupakan salah satu perwujudan keunggulan lokal yang kini telah menginternasional, yang memiliki sejumlah keunikan yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Misalnya perspektif bahasa, sastra, budaya, sejarah, pemikiran, dan pertunjukan. Pembicaraan di bawah akan melihat tentang budaya